Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, sebelum mulai pelajarannya dan pembahasannya kali ini, kita berdoa dulu. Oke? Berdoa dimulai. Amin. Baiklah. Kali ini akan membahas tentang teks drama. Ada yang tahu teks drama itu apa? Ya, drama ialah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan memiliki maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh aktor. Ada yang tahu nggak ciri-ciri drama? Oke, di sini ciri-ciri drama itu ada 5. Yang pertama ada memiliki konflik. Yang kedua ada dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan. Yang ketiga harus dilakonkan dan diperagakan. Yang keempat ada waktu drama harus kurang dari 3 jam. Dan yang terakhir tidak ada pengulangan dalam satu masa. Nah, selain ada ciri-ciri drama, di sini juga ada tujuan drama. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai sarana bagi masyarakat di semua kalangan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Yang terakhir ada sebagai media untuk mengembangkan bakat mengenai estetika. Selain ada tujuan drama dan ciri-ciri, tidak lupa ada manfaat drama. Di sini ada 5 poin manfaat drama. Yang pertama ada dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Yang ketiga, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang keempat, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik. Yang terakhir ada dalam dunia pendidikan, drama digunakan sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan. Oke, kali ini juga akan membahas tidak lupa dengan jenis-jenis dramanya, yaitu drama dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan penyajian kisah drama, berdasarkan sarana, dan berdasarkan naskah. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang berdasarkan penyajian kisah. Oke, di sini ada beberapa jenis dalam berdasarkan penyajian kisah drama. Ada 8 jenis, yaitu yang pertama tragedi. Tragedi itu contohnya drama yang memiliki alur cerita kesedihan. Yang kedua ada komedi, yaitu drama yang memiliki alur cerita tentang kelucuan para tokoh. Yang ketiga ada tragikomedi. Tahu nggak tragikomedi itu apa? Yang kedua kan tadi komedi, yang ketiga tragikomedi. Oke, di sini saya bantu jelaskan kembali ya, yaitu drama yang dipadukan antara drama tragedi dan komedi. Yang keempat ada opera, yaitu drama yang dilakukan dengan cara dinyanyikan sembari diiringi dengan musik. Yang kelima ada melodrama, yaitu drama yang dilakukan ketika berdialog sembari diiringi musik. Yang keenam ada farce, yaitu drama yang berupa dagelan, tetapi tidak keseluruhan adegan dalam frase sama dengan dagelan. Yang ketujuh ada tableau, yaitu drama yang tokohnya lebih mengutamakan gerak. Para tokoh tidak melakukan dialog, hanya melakukan berbagai gerakan saja. Dan yang terakhir yaitu ke-8 ada sendra tari, yaitu perpaduan antara drama dengan seni tari. Nah, kita akan membahas berdasarkan sarana jenis drama dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu kalau yang pertama tadi ada 8 jenis ya. Yang kedua ini ada 6 jenis. Yang pertama ada drama panggung, yaitu drama yang dilakukan dipentaskan di atas panggung sepenuhnya. Yang kedua ada drama radio, yaitu drama yang hanya bisa didengarkan dan atau disiarkan cuman melalui radio. Yang ketiga ada drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung, hanya saja drama ini berada di televisi. Yang keempat ada drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Yang kelima ada drama wayang, yaitu drama yang biasanya diiringi dengan pagelaran wayang. Dan yang terakhir ada drama boneka,
yaitu pemeran dalam drama ini tidak dimainkan oleh aktor secara langsung, melainkan menggunakan media boneka untuk pemerannya. Oke, di sini kita akan membahas tentang keberadaan teks naskah. Di sini ada beberapa jenis, yaitu cuma 2 jenis. Yang pertama, drama tradisional, yaitu drama yang dilakukan secara otodidak atau tidak menggunakan naskah. Yang terakhir ada drama modern, yaitu drama yang dilakukan dengan adanya sebuah naskah. Selain ada beberapa isi dalam drama, tidak lupa akan struktur dramanya. Di sini ada beberapa struktur drama. Yang pertama ada prolog atau adegan pembukaan. Prolog berisi kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita. Prolog biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Yang kedua ada dialog atau dengan percakapan. Dialog berisi percakapan antar tokoh yang terjadi dalam cerita. Dialog harus memenuhi 2 tuntutan, yaitu dialog harus untuk menunjang gerak laku tokohnya, dan dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Oke, di sini kita langsung masuk saja struktur drama. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi perkenalan para tokoh yang menyatakan situasi secara tertentu. Maksudnya, orientasi juga berisi tentang pengajuan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Kedua ada komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian mengembangkan konflik. Dalam bagian ini, si pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Yang ketiga ada klimaksnya nih, puncak-puncaknya, yaitu puncak konflikasi yang terjadi di dalam cerita yang dialami oleh tokoh utama. Yang keempat ada resolusi. Resolusi ialah bagian dimulainya penyelesaian dan pemecahan masalah yang sudah dihadapi oleh sang tokoh nih. Terus yang terakhir ada epilog atau adegan terakhir. Epilog ialah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah drama. Epilog biasanya berisi tentang kesimpulan dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Di sini ada kita ngebahas juga tentang unsur intrinsik drama ya. Tidak klub atau tidak ini ya, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas drama tapi tidak membahas unsur intrinsik dramanya. Pertama, unsur intrinsik drama itu ada tema. Tema ialah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Tema yang biasa diangkat dari dalam drama tersebut melingkup masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan, keluarga yang retak, patriotisme, peri kemanusiaan, ketuhanan, dan renungan hidup. Yang kedua ada tokoh. Tokoh ialah orang yang berperan dalam sebuah drama. Tokoh tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Tokoh diklasifikasikan diantara sebagai berikut. Tokoh protagonis. Protagonis ialah tokoh utama yang mendukung cerita. Tokoh antagonis, sedangkan tokoh antagonis ialah tokoh penentang cerita atau bisa disebut dengan yang jahatnya lah ya, peran jahat. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik. Disebutkan ya tokoh-tokoh tadi itu perannya itu apa aja. Nah, tidak lupa untuk diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Nah, di sini juga ada perwatakan atau penokohan. Perwatakan penokohan ialah menggambarkan sifat batin seseorang tokoh yang disajikan di dalam suatu cerita. Yang tadi saya jelaskan ya, yang ada sifat-sifat protagonis, antagonis. Nah, itu watak penokohan atau sifat yang dibawakan peran oleh tokohnya. Yaitu kita ngebahas selanjutnya ada alur. Alur ialah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakupi bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, atau penyelesaian. Selanjutnya ada setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting melingkupi 3 dimensi. Oke, kita akan ngebahas sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang berbentuk cerita.
Oke, kita akan ngebahas amanat atau pesan pengarang. Sering banget nih kita kalau misalnya ngeliat-ngeliat drama, pasti selesai drama itu pasti ada amanatnya. Nah, amanat ialah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton dengan melalui karyanya, termasuk drama. Selanjutnya ada dialog. Tidak lupa untuk adanya dialog, karena tidak adanya dialog, drama tidak akan berjalan. Dialog apa sih? Dialog ialah ciri khas naskah drama tersebut berbentuk cakapan. Teks ya teman-teman, untuk dibaca dalam drama tersebut. Oke, kita ngebahas konflik nih sekarang. Konflik ialah pertentangan atau juga masalah dalam drama. Konflik tersebut dibedakan menjadi dua, konflik eksternal dan internal. Oke, kita di sini akan ngebahas unsur ekstrinsik drama ya. Tadi kita udah ngebahas unsur intrinsik dramanya. Nah, kita di sini akan membahas unsur ekstrinsik dramanya. Unsur ekstrinsik apa sih teman-teman? Oke, aku bantu jelasin kembali ya. Unsur ekstrinsik ialah unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Artinya unsur-unsur ekstrinsik ini tidak terlibat pada jalannya cerita, namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu dapat dijumpai kasus sebuah drama yang terbengkalai dikarenakan oleh faktor ini, yang termasuk unsur ekstrinsik sebuah drama, yaitu ada beberapa jenis faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor politik, yang ketiga ada faktor sosial budaya, yang keempat ada faktor pendidikan, yang kelima ada faktor kesehatan, yang keenam ada faktor psikologis pemain dan kru, yang terakhir ada kebijakan pemerintah dan sebagainya. Oke, tadi saya udah menjelaskan tentang teks drama teman-teman ya, yaitu ada beberapa yang termasuk dalam teks drama itu apa aja. Semoga kalian bisa mengerti dan dipahami untuk mata pelajaran kali ini atau yang saya jelaskan kali ini ya teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan mata pelajaran teks drama kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu atau tugas berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman.